Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yuli. Salam, selamat datang. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Monggo, Nggih, matur suwun. Baik Pak Yuli. Seperti yang telah saya matur kemarin, Ya. bahwasanya hari ini Pak Yuli ada jadwal supervisi. Ya. Jadi kita supervisi untuk akademik pembelajaran Pak Yuli kali ini. Apakah sudah siap? Insya Allah sudah siap. Baik, baik Pak Yuli. Kemarin untuk literasi guru sudah kita baca-baca. Nah, kira-kira Pak Yuli, hari ini Pak Yuli itu akan temanya apa pembelajarannya? Oke. Baik Pak Kepala, Ya. untuk hari ini nanti kita akan belajar dengan anak-anak ini mendirikan boklang, rangka boklang di lapangan untuk persiapan mendirikan konstruksi bangunan. Itu tujuan pembelajarannya mendirikan guru. Iya, jadi nanti kita praktek mendirikan boklang. Ya. Baik. Untuk tujuan capaian yang ingin capai itu Pak, kira-kira strategi apa yang Bapak gunakan? Oke Pak. Jadi nanti saya akan meminta anak untuk praktek secara langsung di lapangan. Oke. Karena kemarin sudah diberikan teorinya terkait dengan langkah kerja, pemasangan boklang itu seperti apa, kemudian juga nanti teknik yang lain seperti menentukan titik nol-nolnya, kemudian sikunya itu sudah kita sampaikan, sehingga nanti kita akan praktekkan di lapangan. Karena apa? Karena di lapangan itu kadang berbeda dengan istilahnya kehendak kita. Karena di lapangan itu kan sifatnya tanahnya atau mungkin Dinamis, lokasinya itu kan menyesuaikan apa adanya di lapangan. Kalau kita kan pengennya sudah ready, rata dan sebagainya. Nah, tapi nanti di lapangan mungkin akan berbeda, sehingga nanti disitulah nanti anak-anak akan belajar untuk mendirikan boklang. Yeah. Walaupun SOP atau langkah kerja sama, tapi nanti kondisi di lapangan juga akan menentukan teknik pengerjaannya. Baik Pak Yuli, untuk mencapai tujuan itu, kira-kira alat atau media apa yang Pak Yuli butuhkan? Alat nanti yang kita butuhkan itu adalah peralatan tukang, terutama peralatan tangan. Jadi nanti ada palu, kemudian ada paku, kemudian juga ada linggis biasanya. Kemudian untuk bahan nanti kita butuh kayu usuk untuk tiang, kemudian juga papan untuk boklangnya. Juga nanti kita butuh cat meni untuk menentukan asnya. Baik Pak, kelihatannya menarik nanti ini prakteknya ini. Lalu Pak, kalau nanti sudah pembelajaran berlangsung dan bagaimana pola asesmen yang Pak Yuli terapkan ini untuk mengetahui anak-anak kompetensinya, keterserapannya dan lain-lain? Kalau asesmen nanti kita akan menggunakan model Torsbaya juga. Juga nanti kita akan menggunakan alat namanya millimeter gap. Oh baik. Jadi di sana nanti anak akan menilai pekerjaan teman yang lain, karena kalau secara visual itu kadang bentuk tampaknya itu bagus, tetapi kita lihat cek ukuran itu pasti nanti akan selisih yang cukup signifikan, sehingga nanti dengan millimeter gap itu semua objektif anak-anak pasti nanti akan mengakui bahwa pekerjaan dia bagus, pekerjaan saya seperti ini ya, seperti itu Pak. Baik. Untuk supervisi kali ini Pak, apa yang ingin Pak Yuli fokuskan nanti untuk supervisi ini? Ya, fokus saya nanti adalah yang pertama, ini nanti anak harus sudah bisa menentukan menentukan kesikuan. Kemudian titik 00 itu mau diambil dari mana. Kalau nanti posisinya di pinggir jalan, kemudian atau di samping sungai atau apa itu kan nanti kan beda. Jadi titik beranya nanti anak-anak harus dapat mengukur titik-titik itu juga kesikuannya, supaya nanti bangunan itu betul-betul sesuai dengan, berarti topiknya kan mengaplikasikan sesuai dengan gambaran. Baik, mengaplikasikan gitu ya. Ya. Baik, kelihatannya dari rancangan yang ingin Pak Yuli terapkan sangat menarik ini Pak. Gak sabar saya ingin melihat Pak Yuli melihat pembelajarannya gitu. Siap. Gitu Pak Yuli ya. Ya, Saya kira cukup. Selamat nanti untuk pembelajarannya. Semoga anak-anak tertarik dengan tema yang Pak Yuli
ambil. Iya. Gitu Pak Yuli. Iya. Ya, saya kira cukup Terima nanti kasih, Pak. kita kelas mungkin untuk Siap, melihat Pak. Pak Yuli Iya. belajar. Nanti kita Oke. ke lapangan, Pak. Siap. Oh, ke Iya. kelas lapangan langsung ya? Iya, nanti ke Baik, lapangan Jeh. langsung. Iya. Saya kira gitu Pak Yuli ya. Iya, Nanti kita terima lanjut kasih. setelah pembelajaran kita masuk sini lagi Pak untuk Oke. pasca observasinya. Siap. Betul? Iya. Iya, betul Pak Yuli ya. Kita Iya, siap-siap betul. ke lapangan dulu. Baik. Halo Bapak. Ji, terima kasih Pak Yuli. Matur nuwun. Baik, luar biasa Pak Yuli pembelajarannya. Anak sangat antusias walaupun di lapangan terbuka kepanasan. Wah, tapi anak antusias Pak. Baik Pak Yuli, gimana perasaan Pak Yuli setelah tadi menerapkan metode yang Pak Yuli plan kemarin? Iya, karena saya merasa bahwa metode yang saya gunakan di lapangan memang yang paling cocok untuk saat ini untuk anak-anak praktek, karena anak-anak betul-betul melaksanakan kegiatan di lapangan, dan ya seperti itulah nanti di lingkungan masyarakat kalau mereka dapat job untuk mendirikan konstruksi, bikin rumah dan sebagainya, kan harus diawali dengan membuat atau mendirikan atau memasang kuplang. Jadi dengan situasi yang sedemikian rupa, harapannya nanti anak-anak dengan praktek sekarang seperti itu bisa melaksanakannya. Indikator apa Pak yang Pak Yuli bisa menyampaikan dari keberhasilan belajar Oke. ini? Jadi kalau kita lihat dari hasil penilaian oleh anak-anak tadi, itu kan tingkat ketidaksesuaian antara gambar kerja dengan kegiatan di lapangan, hasil pekerjaan anak itu kan selisihnya tidak terlalu banyak. Sehingga kalau seperti itu kan bisa kita simpulkan bahwa nilai anak itu juga bagus. Ketegaan, kesikuan itu juga bagus, ketepatan ukuran. Sehingga saya merasa puas dengan kegiatan anak yang semua antusias. Ya, jadi semua bekerja, semua integritas anak-anak muncul di situ. Ya, terutama dalam penilaian, menilai pekerjaan satu dengan yang lain, itu semua jujur. Jadi betul-betul penilaian kita objektif sekali. Baik. Gini Pak Yuli, tadi saat di lapangan itu saya melihat ada anak itu kan publangnya kan sangat luas tadi ya, sangat luas. Ada anak kelompok yang di sini, ada kelompok yang di sana. Ini gimana Pak Yuli memantaunya? Ya, jadi gini, di masing-masing kelompok itu kan ada koordinator, koordinator. Karena kalau di lapangan itu juga seperti itu simulasinya, dia ada kepala tukang, ada kepala batu. Nah, koordinator itu atau kepala tukang itulah nanti yang mereka bertanggung jawab di masing-masing. Sehingga walaupun kita pantau dari jauh, mereka akan bertanggung jawab terkait dengan pekerjaan yang dia lakukan. Sehingga kalau ada apa-apa, dia pasti akan komunikasi. Nah, di situ kan saya sebagai mungkin pelaksana ya, di bawahnya kan mereka kepala tukang. Jadi apapun nanti akan dikomunikasikan. Kaitannya dengan memahami, mengaplikasikan dan merefleksi Pak dalam dalam kesulitan apa ya Pak Yuli temukan dalam perjalanan ini? Oke, kalau kesulitan saya karena dalam pekerjaan itu kan harus ada ketelitian ya. Ya tidak mungkin semuanya itu nanti bisa mengerjakan seperti layaknya tukang, karena pasti ada satu yang memegang, kemudian satu yang mengarahkan. Nah, kalau semua itu nanti saling membantu atau saling punya ide masing-masing, itu pasti nanti akan tidak jadi. Sehingga ya itu harus ada satu yang memang sepakat sebagai leadernya. Nah, seperti itu. Baik, untuk mengatasi kesulitan itu, kira-kira apa Pak ide dari Pak? Untuk mengantisipasi itu nanti ya mungkin kita evaluasi dulu pelaksanaan praktek yang tadi, kemudian nanti masukan anak-anak seperti apa. Jadi kita jaring dulu masukan dari anak-anak. Pasti nanti akan ada jalan, dan mungkin kalau kekurangan alat pasti nanti kita sampaikan. Kalau memang nanti lokasinya itu dirasa sulit, ya memang itu di lapangan pasti akan seperti itu. Jadi kita bangun anak-anak jangan sampai mengeluh, karena yang namanya tukang itu pasti nanti akan menyesuaikan kondisi sebenarnya di lapangan. Baik Pak Yuli, memberi semangat lah, motivasi ini. Antara ide yang Pak Yuli ingin kembangkan, lalu dengan sekarang kompetensi Pak yang Pak Yuli kuasai. Nah, untuk mengatasi masalah tadi Pak, kira-kira Pak Yuli pengen mengembangkan apa ini untuk kepribadian atau kompetensi Pak Yuli? Ya, kalau saya mungkin karena jujur ya, waktu kuliah juga mungkin kompetensi saya terkait dengan penggunaan alat-alat yang modern seperti sekarang, seperti teodot dan sebagainya. Karena untuk menentukan kedataran, kemudian kesukaannya sebenarnya kita bisa menggunakan peralatan optis, misalkan teodolit, PPD atau apa.
Nah, saat ini mungkin kemampuan saya masih tahapannya di PPD, pesawat mendengar datar. Untuk teodolit saya belum bisa, mungkin nanti saya akan menggunakan teodolit. Jadi nanti anak-anak dalam praktek menentukan siku titik 00 itu tidak perlu mengukur pakai meteran, pakai water pas, tetapi bisa langsung dibidik pakai alat optis itu. Kira-kira Pak Yuli, untuk mengatasi masalah yang Pak Yuli tadi sampaikan, kapan Pak ingin menyelesaikan itu semuanya? Oke Pak, mungkin kalau bisa semester depan pada saat libur semester anak-anak, mungkin kami akan mengusulkan diadakan IHT. Oh ngata. IHT pengoperasian teodolit untuk pengukuran kesikuan dan kedalaman itu. Baik, terima kasih Pak Yuli, sangat luar biasa. Semoga Pak Yuli dari ide-idenya tadi bisa meningkatkan kompetensi Pak Yuli. Kalau boleh saya simpulkan umpan baliknya bahwa dari pembelajaran Pak Yuli sudah sangat interaktif, anak-anak sangat tertantang dengan itu. Lalu Pak Yuli ingin mengembangkan tentang penguasaan teodolit, insya Allah Pak sekolah ini akan memfasilitasi untuk IHT itu. Saya kira seperti itu Pak Yuli. Terima kasih. Selamat mengembangkan kompetensi diri supaya demi anak-anak kita nanti biar anak-anak kita, siswa kita selalu dalam kompetensi yang luar biasa. Terima kasih. Kalau saya selama mendampingi ada kurang benar, saya mohon maaf. Ya, saya juga sama Pak, mungkin panas-panasan juga. Siap, iya, wah tadi kepanasan tadi. Terima kasih Pak Yuli, cukup. Assalamualaikum Pak Yuli. Salam.